Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata bidzikri fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni al-hikmata wa ta'wila. Allahumma ij'alni fasahatan lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah, sadaqallahul azim, wallahu a'lam bi haqiqati muradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur, zat yang tidak pernah lengah untuk mengurus makhluk yang dibanggakannya, yaitu kita. Sementara belum semua makhluk merasa bangga bertuhankan Allah. Masih banyak manusia yang bangga mempertuhankan apa yang seharusnya tidak dipertuhankan. Banyak manusia yang mati-matian mencari sesuatu yang pada akhirnya tidak akan dibawa mati. Dan manusia hanya butuh kepada Allah pada saat dia menghadapi berbagai kesulitan, yang sesungguhnya kesulitan itu Allah hadirkan. Allah menginginkan bagaimana dia memiliki kesadaran untuk bergantung hanya kepada Allah saja. Sayangnya karena kebodohan dan ketololan manusia itu sendiri, musibah yang sudah mendera itu malah membuat dia makin ingkar kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap disampaikan kepada manusia yang dipastikan kita semua yang ada dan seluruh umat manusia di zaman ini akan mencari manusia yang satu itu. Kapan? Pada saat hari di mana al-mal wal banun, harta, anak, kekayaan dan apapun yang dibanggakan sama sekali tidak akan menolong manusia. Sehingga seluruh umat manusia, bukan hanya umat Muhammad, seluruh umat manusia akan mencari sosok manusia yang satu itu. Untuk apa? Dimintakan pertolongannya. Umat Nabi Adam, dia akan mencari Nabi Adam. Umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut yang brengseknya luar biasa, sampai ada umat yang membunuh nabinya, dia akan mencari pertolongan para nabinya. Dan semua nabi itu geleng-geleng kepala, dia tidak bisa memberikan syafaat apa-apa. Apa kata para nabi itu? Para nabi itu hanya mengatakan bahwa aku tidak bisa memberikan syafaat kepada engkau. Lalu siapa? Sebelum manusia yang satu itu, itulah manusia akhir zaman. Dia mengizinkan kami semua para nabi untuk memberikan syafaatnya. Siapakah itu? Itulah nabimu. Siapakah? Nabi Muhammad. Itulah bangganya kita memiliki Nabi Muhammad. Sayang sekali umatnya tidak banyak yang mau mencintai nabinya yang satu itu. Bahkan hanya sekedar memperingati hari lahirnya saja dibid'ahkan, Pak. Padahal mempelajari sirah nabawiyah itu wajib. Hanya karena perbedaan istilah, kita menyebut muludan, mereka menyebut sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu adalah kisah perjalanan kehidupan Rasulullah. Bahkan di dalam sirah nabawiyah, beberapa sirah nabawi itu ternyata jauh sebelum Rasulullah lahir, itu sudah ada beberapa kisah-kisah tentang kehebatan siapakah Rasul kita itu. Ya, kelahirannya itu hanya merupakan satu episode saja. Tapi karena diistilahkan muludan dan ada rasa benci, ada rasa tidak suka, akhirnya itu dibid'ahkan. Kalau itu dibid'ahkan, kapan kita akan membaca riwayat hidup Rasulullah? Beruntunglah masih ada para tokoh yang peduli untuk mengambil satu episode terakhir dari keindahan hidup beliau. Untuk apa? Kan ada perintah Quran.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mau meniru siapa? Rasulullah saja tidak sesebret seperti itu. Siapakah manusia yang akan kita cari itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh ini kita bisa berkumpul di sini. Semoga tempat ini dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berkumpul di taman surganya Allah. Apakah itu? Masjid. Dan ini akan menjadi saksi kita di yaumil kiamah bahwa kita akan berkumpul kembali kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di awal ceramah saya tadi mengungkap satu ayat dari Quran surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Ada kata yang menarik di situ, yaitu kata aflaha. Ternyata kata aflaha ini hanya Allah gunakan di dalam 4 surat saja, di dalam 4 peristiwa saja. Jadi tidak banyak Allah gunakan kata aflaha ini. Aflaha itu artinya apa? Aflaha itu artinya dari kata dasar falaha. Falaha itu artinya untung. Aflaha yang sangat beruntung. Jadi kata aflaha yang artinya adalah sungguh sangat beruntung, kalau diawali dengan kata qad, itu ternyata Allah hanya gunakan di 4 surat saja dalam 4 peristiwa. Pertama, kata aflaha digunakan pada kasus terjadinya pertarungan antara Nabi Musa dengan tukang sihir Firaun. Jadi kata aflaha di situ digunakan siapa yang berhasil bisa menang dalam pertarungan antara tukang sihir dengan Firaun dengan Nabi Musa, maka itulah yang aflaha. Itu satu. Ternyata pemenangnya adalah Nabi Musa, karena Nabi Musa ditolong Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kata aflaha dipakai terhadap orang-orang yang dia diberikan, awas, ini diberikan oleh Allah. Bukan dikejar, bukan direkayasa, bukan. Siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Kata aflaha dipakai untuk orang yang diberikan oleh Allah kekhusyuan di dalam sholat. Sungguh beruntung orang yang sholat, yang di dalam sholatnya itu dia merasakan kekhusyuan. Maka khusyuk, awas, itu bukan oleh kita. Khusyuk itu anugerah Allah. Jangan dikira khusyuk itu menang orang yang sholat khusyuk tapi kan pelatihan khusyuk. Bukan hanya itu. Khusyuk itu adalah gifensi, pemberian dari Allah untuk mayyasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka pertanyaannya adalah, kita menjadi makhluk yang layak enggak untuk mendapatkan kekhusyuan? Karena khusyuk itu ternyata dari Allah. Nah, yang 2 ayat lagi di dalam 2 surat itu terkait dengan hal yang ada pada diri manusia. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha, itu ada di dalam Quran surat Asy-Syams. Sungguh beruntung man zakkaha. Siapa man itu? Zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya. 3 ada. Yang keempat terkait di dalam Quran surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa berzikir. Kita tidak akan berurusan dengan surat-surat yang lain. Kita akan coba perdalam, sumbernya banyak. Salah satu sumber yang saya ambil misalnya dari Al-Futuhat karangan Ibnu Arabi, itu banyak tafsir-tafsir ayat yang membuka tentang makna ayat-ayat yang tersembunyi maknanya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan. Apa haknya itu kembali ke mana? Ada ayat yang menerangkan sebelumnya. Apakah itu? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kenapa Allah mengatakan demi jiwa? Sebagian ada yang menyebut ulama di situ
Wa di situ adalah wa, ada yang menyebut wa qasam, demi jiwa. Apa itu jiwa? Bahasa Qur'annya nafas, bahasa sehari-harinya nafsun, bahasa orang Sunda nafsu. Cuman istilah nafsu dalam bahasa sehari-hari berbeda pengertiannya menurut Quran. Kalau di dalam bahasa sehari-hari mah kalau sudah menggunakan kata nafsu konotasinya goreng, Pak. Pemakai nafsu tuh, misalnya lagi begini di belakang itu misalnya ada gelas, ada apa tadi saya dikasih air zanzabil, ada di Quran itu air jahe misalnya, tiba-tiba orang seselenok, wah pemakai nafsu tuh. Begitu kita ngomong nafsu konotasinya udah jelek. Itu mah bahasa sehari-hari. Kalau menurut Quran tidak. Kenapa Allah bercerita tentang nafas ini? Karena di dalam diri manusia itu ada 3 agregat, Pak. Diri orang da aya 3 kahiji jismani. Awas, jismani ini tubuh kita, bukan jasmani. Jasmani mah baladna jas hujan, bahasa Arab yang benar nama jismani. Jadi apa? Fisik kita. Yang kedua ada ruhani, itu yang bagian dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruhani ini ada yang ada sebelum tubuh kita ada. Dan bahkan dia akan tetap ada meskipun tubuh kita sudah tidak ada. Apakah itu? Ruh. Bahkan manusia diberi keistimewaan satu ruh yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Apakah itu? Itulah ruh al-munazzalah yang dihembuskan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Dan ruh ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Berdasarkan beberapa tafsir, manusia itu dibedakan dengan makhluk yang lain karena diberi ruh ini, yang ruh ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Apa makhluk yang lain? Jin. Apa makhluk yang lain? Malaikat. Dan mereka sudah lebih dulu diciptakan sebelum manusia, sebelum Adam diciptakan. Tapi mereka tidak diberi ruh itu. Kalau ruh itu dihembuskan pada saat 3 bulan 10 hari bayi ada di dalam kandungan. Tapi kan manusia sudah hidup dari bibit sebelumnya. Betul kata Imam Ghazali. Sudah ada ruhnya. Sudah. Ruh apa itu? Itulah yang disebut dengan ruh jismani. Maka kata Imam Ghazali, pada dasarnya pada diri manusia ada 2 ruh. Satu ruh jismani atau disebut ruhul hayat, yang ada pada saat bibit manusia itu sudah mulai ada. Kenapa? Tanpa itu maka sperma, ovum yang ada pada bibit manusia, pada ibu, pada ayah, pada wanita itu tidak akan bisa berkembang. Nah, yang disebut dengan ruhul hayat ini itu adalah ruh yang diberikan kepada seluruh yang hidup. Maka ada dalam tumbuhan ada ruh, ada. Itu yang disebut dengan ruhul hayat. Namanya apa? Ruh nabati. Di hewan ada ruhul hayat, namanya ruh hewani. Pak, tumbuh-tumbuhan kalau nggak ada ruh itu tidak bakalan hidup, Pak. Mata orang melak cau, begitu dipelak timimiti sakit kieu dijil ngabadagan jangkung keluar, jantung keluar menjadi buah, ya hidup. Tapi hidupnya itu hanya memiliki ruhul hayat. Ruhul hayat ini itu akan hilang ketika si ruh jismani ini keluar, manusia mati. Lalu ruh yang mana yang kemudian diceritakan oleh para ulama yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan, yang Allah turunkan, yang Allah hembuskan ketika janin pada usia 3 bulan 10 hari? Ini yang menurut Imam Ghazali disebut dengan istilah ruh al-munazzalah. Ruh al-munazzalah inilah yang ketika Allah hembuskan, Allah wariskan hanya kepada manusia. Disitulah manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Bahkan manusia akan menjadi wakil Allah karena ruh yang satu ini. Maka sesungguhnya ruh inilah yang memiliki kesadaran, yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan, yang akan menjadi saksi. Bahkan mohon maaf kalau saya pakai istilah saudara kita, ruh itulah yang disebut dengan juru selamat kita, karena dia yang tahu tentang siapa Allah, berasal dari mana, sekarang sedang kemana. Ruh inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kalau manusia ruh ininya sudah lemah, mohon maaf, dibawa baleng teh hese.
dibawa ibadah teletoy, cara dibawa maksiat pangjang-jangna. Ruh ini memiliki karakter sifat ilahi. Ruh inilah yang tidak pernah tidur. Ruh inilah yang tidak butuh makanan apapun. Ruh inilah yang dia itu berasal dari sisi ilahi. Ruh inilah yang akan menjadi saksi hidup Bapak semua. Ruh inilah yang akan mempertanggungjawabkan kehidupan Bapak, karena dia merekam seluruh kehidupan kita. Kalau ruh ini lowbat Pak, punten hese di bawah balik. Nah, ketika ruh ini masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam jismani manusia, tubuh manusia ini akan memiliki keajaiban yang luar biasa Pak. Kapan? 3 bulan 10 hari. Makanya kalau mau bedah-bedahan punten, kan suka ada lamun ibu-ibu hamil ini dan suka memperingati 7 bulanan. Itu sebetulnya tidak ada peristiwa dahsyat di situ. Yang harus dipikirkan pada saat 3 bulan 10 hari. Karena ruh ini akan diturunkan. Maka setelah ruh ini diturunkan, terjadi keajaiban pada tubuh manusia itu. Yang namanya bibit manusia ketika sampai 3 bulan 10 hari itu sama Pak. Arek bibit kecebong, arek bibit burui, arek bibit kodok, arek bibit kuda, itu semua bentuknya sama Pak, di dalam janin ibunya itu. Tapi ketika ruh ini dimasukkan, Masya Allah, terjadi keajaiban yang luar biasa pada tubuh manusia itu. Lalu terjadi berkembang. Bagaimana kita bisa tahu di dalam itu ada air Pak, di ketuban itu. Kita hidup di situ. Makhluk yang bisa hidup di air itu hanya yang punya insang. Padahal kita ada di dalamnya, tapi begitu kita lahir kan kaya insangnya. Dari mana dapat oksigen? Dari mana dapat makanannya? Dan dia sudah mulai berinteraksi dengan dunia luar. Itulah ruh kita. Maka ruh inilah nanti yang akan dipertanyakan pertanggungjawabannya. Hanya ketika ruh itu masuk ke dalam tubuh kita, di dalam tubuh itu Allah menyediakan satu software. Yang software itu akan aktif lamun dina HP mah. Ketika ruh itu ada, masuk ke dalam diri manusia, muncul software yang ketiga. Ini yang jadi masalah. Apakah itu? Itulah nafsani. Awas. Dengan demikian maka tubuh manusia itu punya 3 agregat. Ada jismani yang di luar, ada ruhani yang di dalam, dan ada yang di tengah-tengah. Itulah nafsani. Nafsani ini isinya apa? Nafsu itu Pak. Nah, sekarang kita kenali. Mari kita rasakan. Kalau rohani, karena dia itu suci, berasal dari yang maha suci, dihembuskan oleh yang maha suci, memiliki sifat-sifat kesucian, maka ruh ini tarikannya hanya ingin menyatu dengan sang asal muasal saja. Ketiga-tiganya memiliki rasa. Maka manusia memiliki 3 rasa. Rasa jismani, tahanu di luar, rasa ruhani yang di dalam, dan rasa nafsani. Kenali itu Pak. Ini disebutnya ngaji diri. Rasa jismani adalah rasa fisik kita. Yang jismani ini tarikannya hanya kepada 4 unsur saja. Ma'un, narun, hawaun, turobun. Api, air, tanah, udara. Kekurangan air, haus, tubuh mah. Kekurangan api, kedinginan dia di dalam diri kita ada unsur itu. Kekurangan unsur tanah dari makanan, lapar Pak. Maka jismani itu keinginannya hanya kepada tarikan-tarikan duniawi. Di dalam diri kita, jauh di dalamnya ada ruh. Yang ruh ini tarikannya hanya kepada Allah saja. Maka tarikan rohani ini suci Pak sifatnya. Kalau suci, itulah yang menghadirkan rasa ketika kita geskolot, hayang insaf, hayang tobat, hayang baleg, hayang soleh, hayang soleha, hayang dikir, hayang sholat. Itu yang disebut dengan rasa ruhani. Rasa ruhani inilah yang disebut dengan istilah rasa spiritual. Orang-orang suluk menyebut dengan istilah sejatining diri kita. Nah, kalau sekarang misalnya sanggup Bapak bertahan di sini, bergelut dengan ngantuk, dengan kebutuhan dan lain-lain, tapi Bapak masih bertahan di sini,
itu berarti rasa rohaninya aktif. Tapi kalau rasa jismani enggak, culang cilung jismani kela aya bubur ayam tuh, nah si eta kela. Nah caina herang hari itu makiruh aya cai naon si eta Pak. Nah manusia itu hidup di antara tarikan dua dunia ini Pak. Mangga we raoskeun ku Bapak. Nanti ketika ruh al-munazzalah itu diturunkan, itu ada yang ketiga yang disebut dengan nafsani. Tah nafsani mah Pak, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan nafas jiwa kepada manusia. Yang jiwa ini dia memiliki dua tarikan. Karena aku ilhamkan kepada jiwa itu dorongan untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku berikan dorongan untuk memiliki ilham fujur dan memiliki ilham takwa. Ilham itu apa? Bisikan. Bisikan apa? Sakapung fujur, sakapung takwa. Sakapung edan, sakapung eling. Rasakan di dalam diri kita. Matak jelema teh aya nu edan, aya nu eling. Ngan lolobana edan eling. Antara edan jeung eling jigana lolobana edan. Di sini manusia itu hidup di dalam persimpangan. Sakapeung ditarik ke rohanina, insaf tapi kaceurik. Tapi sakapeung deui hayang kana urusan dunia. Siapakah yang membuat provokator seperti itu? Si nafs ini, si jiwa ini, Pak. Da roh mah teresepeun kana urusan kagorengan. Sabalikna awak teresepeun kana kahadean. Ha awak mah hayang nyaman we, Pak. Wayah kieu teh ngeunahna mah ngagoler atuh. Paling ge jalan-jalan ka mana? Si ieu mah ngajerit, Pak. Nah nanti ada yang ketiga ini sakapun ka dieu bahkan lolobana mengajak manusia kepada kebusukan. Apakah itu? Itulah nafas, itulah jiwa yang isinya adalah nafsu. Nah bagaimana Al-Quran memandang nafsu ini? Ternyata Pak, nafsu ini di satu sisi sebagai anugerah, di satu sisi sebagai ujian. Disebut anugerah karena tanpa nafsu kita tidak punya keinginan. Anugerah. Disebut ujian. Kalau si nafsu ini terus diikuti keinginannya, dia cenderung kepada keburukan. Itu Pak. Wah, di dapur Pak. Saha si eta geus kokoreh kana kadaharan mun si eta. Begitu Pak. Dan itulah realistis kehidupan kita. Realita Pak, orang teh hidup teh gitu Pak. Nah nafsu-nafsu inilah yang kalau nafsu ini kita bunuh saja. Kalau nafsu ini dibunuh kata Imam Ghazali, kita nggak punya keinginan Pak. Sok. Tapi lamun diantepan, nah gebruskeun karena kagorengan. Sok rek kumaha? Emang dahar teu butuh nafsu Pak? Butuh. Emang kawin teu butuh nafsu Pak? Butuh. Paehan ya tuh Pak Yosef nafsu teh. Bapak moal bisa dahar, bapak moal bisa kawin, bapak moal bisa ngeukepan ilmu budak atuh dia eueuh nafsu naon? Atuh kudu kumaha ieu teh? Tah itulah medan perjuangan kita. Medan jihad kita. Jihadnya apa? Jihadun nafsi. Apa modelnya? Apa buktinya? Buktinya bagaimana si nafsu ini jangan sampai kepada ilham fujur terus itu. Dipaehan teu meunang kuduna ditaklukkeun, bersihkeun nu garoregna supaya kahayangna teh kana hade. Itulah jihad yang sepanjang hayat terjadi. Dan itu tidak perlu ada perang, teu perlu ke Afghanistan ngagolak tadi dada bapak unggal poe begitu patut teh. Model ayeuna ge pan heuh urang teh geus kolotnya, tapi hirup teh asa kieu keneh. Tah, nafsu hade tah kasaha elingna keur ngadeuketan si roh. Tapi cek si ilham fujur teh alah tong soleh-soleh teuing lah ieu nu soleh teh loba nu tereh paeh sia mending jiga urang biasa-biasa we teu kudu salat sunat loba dikir naon nu penting mah paeh engke la ilaha illallah ayeuna loba jelema nu itu ieu kumaha biasa-biasa we si eta itu pas selalu bergejolak di tangan kita. Dan itu sepanjang hayat. Maka itu yang disebut dengan jihadun nafsi. Itu adalah bagaimana kita memerangi tarikan-tarikan dari ilham fujur itu.
dipaehan tuh kahayang, diantepkeun ngagebruskeun, mangga Bapak bade kumaha. Maka di situ ada proses wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Maksudnya berarti si jiwa, si napas ini dalam keadaan tidak sempurna, maka ada proses penyempurnaannya ini yang akan dihargai oleh Allah. Apa proses penyempurnaannya itu? Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku berikan kepada jiwa itu dua dorongan. Satu dorongan ilham fujur. Apa tuh ilham fujur? Nu gampang nama eta we, dorongan anu resep kana bujur lah gitu. Yang satu ilham takwa, dorongan kepada hal-hal yang baik-baik saja. Datanglah di situ pernyataan, kalau begitu siapa yang beruntung di hadapan Allah? Di situ Allah mengatakan qad nyalit tahqiq, qad aflaha man zakkaha. Keluar kata aflah. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah man zakkaha, manusia yang menyucikan jiwanya, menyucikan nafsunya. Dari apa? Man zakkaha, dari tarikan ilham fujur tadi. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah, celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Siapa yang mengotori jiwanya? Yang dia hanya mengikuti tarikan ilham fujur saja dari nafsunya itu. Kalau begitu Pak Isep, mengetahui nafsu itu penting dapat pakai hirup ieu digerakkeun ku si eta Pak. Kalau kita tidak belajar bagaimana tentang ngaji diri, tentang jiwa, tentang nafsu ini, kita dihajar sama dia. Ngerinya Pak, nafsu itu softwarenya ada pada diri kita. Di luar setan ngadodoho eta Pak. Dan setan itu lapak.com-nya itu ada pada nafsu itu gitu. Di dalam aya si eta lapak.com, di luar aya nu ngadodoho, mangga Bapak bade kumaha. Makanya wajib kita untuk mengetahui tentang nafsu-nafsu itu. Dari mana kita akan tahu? Dari petunjuk hadis Rasulullah. Dan itu diturunkan dari Al-Quran. Quran mengatakan bahwa pada diri manusia itu ada nafsu-nafsu, ada 7 nafsu. Al-Quran menyebut itu. Dan itu jarang dikaji, karena yang dikaji hanya masalah lahiriah saja. Ilmunya adalah fikih. Nah, mana nafsu-nafsu itu? Lihat Quran surat Al-Qiyamah, lihat Quran surat Yusuf. Nafsu-nafsu itu ternyata berdasarkan petunjuk Al-Quran dijabarkan oleh hadis Nabi, ada 7 Pak di dalam diri kita. 1. Nafsu amarah, 2. Nafsu lawamah, 3. Nafsu sawiyah, 4. Nafsu mutmainnah, ada nafsu rodiyah, ada mardiyah, ada kamilah. Eta nu ngagolak terus Pak dina diri kita. Sementara kita nggak tahu kandangnya ada di mana. Yang tahu adalah bagaimana dia memprovokasi kita. Contoh, si nafsu ini memiliki karakter baik, karakter buruk, dorongan baik, dorongan buruk. Kurang rasakeun ku urang. Hiji aya disebut nafsu amaroh. Amaroh teh tina kecap amaroh artina nitah. Gorengna nitah we si eta mah, nitah we si eta. Nyuruh aja dia pekerjaannya. Rek ustad, arek kiai, rek jenderal, rek jelema cacah kurica dititah ku si eta mah. Rek beurang, rek peuting, rek hujan, rek dititah ku si eta. Dan pekerjaan dia nitahna teh nu goreng heula, itu yang jadi masalah Pak. Gitu. Jenderal menjadi orang yang luar biasa, kurang apa hidupnya, tapi dia bisa korupsi. Hartana 7 turunan moal bea nabat korupsi kene dititah ku si eta Pak. Ajengan bisa jadi bajingan. Kenapa? Dititah ku si eta. Jelema tepikeun kasieun kalaparan padahal hartana 7 turunan. Saha nu nitah tepikeun ka mak hirup juga monyet. Bari dahar di dieu aya keneh, di dieu kemung, di dieu ngajenol tapi masih keneh humpan rampit ka ditu ka dieu. Si eta nu nitah. Keun we jelema teu baleng, jelema nu baleng ahli ibadah, salatna kurang naon, salat sunat teu kaliwat, kabatur tukang mamatahan, tapi nu ngaranna biwirna cempanan we terus kabatur. Saha nu nitahna? Si eta. Siapakah itu? Itulah nafsu amaroh. Amaroh itu dari kata amaroh, dia itu hanya menyuruh
menyuruh, tapi nyuruh kana kagorengan lolobana. Bunuh urang entong Pak, kendalikan kumaha carana supaya si eta teh nitahna teh kana kahadean. Itulah jihad Bapak. Yang kedua, aya we nu pekerjaannya itu adalah alaum itu mencela, disebut nafsu lawamah. Mari kita belajar sedikit. Amaroh ada di sini antara dua kening. Itu berdasarkan hadis qudsi. Banaitu fi jawfi ibni adama qasran wa fil qasri sadran wa fi sadri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi luban wa fil lughafi saghofan wa fi saghofi lub wa fil lubi sirun wa fi siri anak. Ada 7 lapisan. Yang 7 lapisan itu di titik depannya itu ada herdernya. Herdernya itu nafsu-nafsu itu. Selama ini kita tidak pernah tahu yang mengendalikan kunaon orang hayang karena kagorengan wae. Kenapa kita hanya menjadi pencela? Kenapa kita suka ngeles banyak dalil? Si eta apa yang berbuat di dalam diri kita. Kalau kita tidak ngaji seperti ini, kita nggak pernah tahu di mana ayana si eta. Makanya hari ini kita hongkeun, ada pada diri masing-masing. Amaroh tuh di sini, amaroh antara dua kening. Lawamah di sini. Di bawah tepat jantung, di bawah susu sebelah kiri, 2 jari ke bawah, pas itu titik jantung, di situ ada lawamah. Sawiyah itu ada di titik sebelah sini. Amaroh, lawamah, sawiyah. Pak Ustadz di mana eta? Tina Quran, inna nafsala amaratun bisu. Quran surat Yusuf. Nafsu lawamah ada, lihat Quran surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Cek sahabidah. Mata ulah wa kadibidahkeun.